Bismillahirrahmanirrahim. Mautu qabla antal maut. Matikan dirimu sebelum mati. Hadis ini maknanya adalah mematikan diri sebelum mati kita kejar hakikat. Jalan inilah yang harus ditempuh setiap pejuang di jalan Allah untuk mengenal Allah, atau biasa disebut jihad fi sabilillah. Bukan mati ketika kita membunuh diri. Tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain di luar diri kita. Hanya hal di atas mantap dilakukan oleh mereka yang telah fana, hancur, binasa. Tiada lagi keakuan diri, yang ada hanya Allah. Siapapun yang mencapai tahap fana, maka seluruh rahasia alam diri dan alam semesta terbuka selebar-lebarnya, nyata dan terang. Terbukanya hijab fata morgana dunia, nampak baginya hal-hal yang sesungguhnya bukan lagi suatu kedustaan, bukan lagi suatu kebohongan. Maka nampaklah ibadah hanya pura-pura, amal hanya pura-pura, sholat, puasa, haji hanya pura-pura. Semua hanya main-main saja, karena tiada, hanya merasa diri yang melakukan, merasa diri yang merasa beribadah, beramal, sholat, puasa, dan fata morgana ini, serta penipuan-penipuan atas dirinya sendiri. Hal ini dialami siapa saja yang telah melewati mati maknawi sehingga menembus alam ruh. Pada dimensi ini tidak lagi ada ilmu akal, ilmu hafalan, ilmu bacaan, dan ilmu teori. Semua tidak ada lagi. Ilmu cerita dari kata-katanya, dari kata kiai, dari kata guru-guruku, dari kata ustadz-ustadzku, karena ia telah mengalami sendiri apa yang terjadi dan melihat sendiri, maka terbitlah, nyatalah yang hak atau hakul yakin, telah yakin dengan sesungguhnya. Dia masuk pada dimensi ruh. Dimensi ruh adalah dimensi yang sangat hidup, yang hidup sesungguhnya, bukan lagi pada dimensi jasad yang mati karena jasad. Kalau tiada ruh, pasti akan mati. Seluruh ilmu pengetahuan si jasad tidak berlaku di alam ruh. Semua binasa dan lenyap, tiada tersisa, karena ilmu jasad ini masih berada pada dimensi yang rendah, yang di bawah, yakni hanya ilmu akal. Ketika kita masuk ke alam ruh, maka akal pun akan hilang, sehingga serta-merta pengetahuan kita yang dari jasad, dari akal, akan ikut hilang. Ilmu membaca Al-Quran, ilmu yang kita dapatkan dari ceramah-ceramah, ilmu yang kita dapatkan dari membaca, bahkan ilmu dari yang disebut guru, semuanya akan lenyap, hilang, binasa saat hilang akalnya. Contoh ketika saja saat seorang mati, saat tertidur, atau saat pingsan, akalnya pasti mati. Artinya keislaman seseorang tersebut hanya sebatas pengakuan pada akalnya saja, tapi ruhnya belum Islam. Disebut kafir indallah, artinya kafir di sisi Allah. Apabila tidak fananya Allah, maka carilah ilmu mati. Ilmu mati ini menuju hidup yang sesungguhnya, menuju pada ruh yang hidup di balik pakaian jasad. Maka hidupnya ruh maka merasakan gelombang dunia, dan bagaimanapun juga gelombang dunia tidak akan ada lagi ruh. Dan ketika matinya si jasad, bukanlah hal yang menakutkan baginya, karena ia telah tersambung dan mengetahui yang hidup, yakni guru rohani. Guru rohani inilah yang tersambung kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru rohani adalah wasilah. Wasilah inilah yang menyambungkan frekuensi di dalam ketuhanan, di dalam mengenal Allah. Tanpa adanya wasilah, tidak akan bisa tersambung, akan hilang dan lenyap segala amal pada gelombang dan frekuensi yang berbeda. Maka dari itu, temukanlah segala sesuatu itu sekarang. Seluruh alam ini adalah ayat-ayat Tuhan. Apabila saat di dunia belum berjumpa guru rohani, di sana pun tidak akan bertemu guru. Apabila di dunia tidak berjumpa rasul, dan di akhirat pun tidak akan bertemu rasul. Semua yang dilakukan di dunia tampak nyata, ternyata itu adalah kebohongan, dan dunia ini hanya mimpi.
dan semua ini hanya fata morgana.